Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkumkan dari video-video sebelumnya yang khususnya edisi menulis adab Melayu dari nama-nama Presiden RI kita. Di sini telah saya tuliskan nama-namanya dari video-video yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Pertama kita akan membagi-bagi dulu, mengkelompok-kelompokkan per suku kata yang bervokal sama. Untuk pertama mungkin kita akan mulai dari vokal O ya, dari yang pertama. Bisa kita tulis di sini. Suku kata bervokal O. Nah, di sini mungkin kita ada so ya, lalu no, so, to, so lagi, lo, jo, ko, bo, seperti itu ya. Lalu kita tulis di sini, terus ulang so, karena so-nya banyak jadi tidak perlu kita tulis kembali. Lalu no, to, lo, jo, lalu jo, ko, nah terus bo, terakhir wo. Nah seperti ini ya. Kaidahnya untuk menulis vokal O, pertama untuk di awal kata itu dilambangkan dengan alif dan waw ya. Lalu untuk di tengah kata dan di akhir kata dilambangkan dengan waw saja. Misalkan di sini so, berarti yang pertama kita tulis adalah huruf yang pertama apa? S ya. S ini dilambangkan dengan huruf sin. Sin lalu O, karena ini ada di akhir suku kata maka hanya dilambangkan dengan waw. Nah seperti itu. Dan ini contohnya boleh teman-teman kerjakan di rumah ya. Contohnya seperti ini. Lalu untuk yang kedua, suku kata yang kedua kita cari lagi, mungkin dapat kita tulis suku kata bervokal A ya, apa saja ya, yang tertutup dulu, tertutup. Nah kita dapati kar, har, hanya itu aja ya. Ya hanya dua mungkin ya. Kita tulis kembali di sini kar dan har. Nah untuk suku kata bervokal A tertutup ini tidak dilambangkan oleh apapun. Contohnya kalau misalkan kar hanya ditulis kaf dan ro saja. Ini tidak ditulis lagi. Kecuali jika untuk huruf waw ya, waw. Ini ada satu kaidah tersendiri untuk wa yang berada di suku kata tertutup, maka ini harus ditambah dengan alif. Misalkan kata wa-nya wa bervokal A ya, wa misalkan wal. Nah ini meskipun kaidah umumnya A ini tidak dilambangkan dengan alif, tetapi khusus untuk huruf wa ini mesti dilambangkan ditambah dengan alif. Nah seperti ini. Dan satu lagi untuk kata dan penyambung kata ya, dan ini pun meskipun kaidah umumnya tidak dilambangkan dengan alif A nya, tetapi untuk kata dan
ini ditambah dengan alif gitu ya. Ini pengecualian untuk dua kata ini, satu huruf dan satu kata ini. Nah, ini harnya silakan teman-teman coba di rumah. Lalu untuk berikutnya ke sini ya, mudah-mudahan cukup. Suku kata bervokal A terbuka. Ada apa aja? Coba lihat ya. H, ga, wa, dan pra. Kita tuliskan kembali di sini. H, lalu ga, wa, dan pra. Nah, suku kata bervokal A ini kalau ditempatkan, kalau berada di awal kata, maka dilambangkan dengan alif. Misalkan A nya di depan gitu ya. Nah, ditulisnya alif. Lalu untuk di tengah dan di akhir pun dilambangkan dengan alif juga. Misalkan H nya pertama ditulis H, lalu A nya alif gitu ya. Jadi hanya begitu. Misalkan A yang berada di awal kata, misalkan aku. Nah, misalkan aku ya. Aku. Ini kan di awal kata, maka sama ditulis dengan alif. Lalu seperti ini ya. Ini sisanya silakan dicoba di rumah. Lalu untuk berikutnya isiannya ya, suku kata vokal I. Nah, pertama kita cari dulu B ya. Ini karena sama jadi tidak perlu ditulis dua kali, hanya tulis B nya saja. Lalu T, lalu C, lalu W gitu ya. Untuk I dilambangkan dengan huruf ya. Untuk di awal mungkin dilambangkan dengan alif dan ya, tetapi untuk di tengah atau di akhir dilambangkan dengan huruf ya. Jadi untuk di awal dilambangkan dengan alif ya, kalau di tengah dan di akhir hanya ya saja. Misalkan B, berarti ditulis ba dan ya, maka didapat seperti ini ya, B. Yang di awal kata misalkan ikan, ini kan di awal kata, maka dapat ditulis ikan. Nah, seperti ini. Lalu yang mungkin di sini hanya, kita coba yang vokal nya dulu ya. Vokal itu kan mewakili yang Soekarno. Ini kita masukkan e dan ini ya. Nah, itu jika pepet, misalkan kata kepada, nah itu nya tidak perlu dilambangkan dengan Arab Melayu. Misalkan kita tulis kepada, nah untuk Arab Melayunya sendiri adalah alif ya, ada. Nah, seperti ini ya, kepada. Jadi untuk ke ini tidak dilambangkan dengan apapun, tidak ditulis, hanya tulis k-nya saja yang dilambangkan dengan huruf kaf. Berbeda dengan misalkan kata efek, berarti dapat ditulis alif ya gitu ya, efek. Nah, seperti ini ya. Itu kalau efek.
efek. Nah, untuk e tidak perlu ditulis disimbolkan apapun. Lalu berikutnya suku kata yang bervokal e. Suku kata bervokal e. Ada apa aja di sini? Kita coba cari me. Mungkin hanya me saja. Me. Ini terdiri dari dua huruf m dan e. Ini bacanya me ya, bukan me. Nah, m dilambangkan dengan huruf mim, e dilambangkan dengan huruf ya, maka didapat me. Seperti itu. Dan lalu terakhir mungkin ini mungkin ya yang belum, itu adalah suku kata bervokal u dan tertutup. Nah, dapat Gus Dur. U sendiri dilambangkan dengan kalau di awal alif dan waw ya. Kalau di tengah dan di akhir hanya waw saja. Misalkan Gus, nah ini G dilambangkan dengan kaf bertitik satu, lalu ditambah U, ditambah sin. Nah, maka didapat nah seperti ini ya. Ya, mungkin seperti itu untuk rangkuman kali ini, rangkuman dari 8 video sebelumnya untuk menulis Arab Melayu yang kita ambil dari nama-nama Presiden Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan praktekkan di rumah untuk soal contoh soal, ataupun teman-teman bisa mencari sendiri contoh kata atau huruf Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.